Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'dah. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan materi tentang planning, yang merupakan salah satu fungsi di dalam manajemen, yaitu perencanaan, yang menjadi fungsi pertama di dalam manajemen. Secara umum, perencanaan didefinisikan sebagai sejumlah kegiatan yang ditentukan sebelumnya untuk dilaksanakan pada suatu periode tertentu dalam rangka mencapai tujuan yang ditetapkan. Jadi planning itu merupakan serangkaian kegiatan yang tujuan utamanya adalah menentukan hal yang akan dijalankan pada perusahaan di masa yang akan datang. Dan planning ini sifatnya adalah penting untuk dilakukan. Melalui perencanaan itu kita akan mendapatkan informasi bagaimana hal-hal yang harus dilakukan perusahaan sehingga visi itu dapat dilakukan. Tujuan adanya perencanaan yang pertama adalah standar pengawasan. Jadi ketika kita sudah merencanakan sesuatu dan akan dijalankan, maka untuk mengetahui hasil, fungsi perencanaan ini menjadi suatu pengawasan atau cross checklist dalam mengetahui apakah perencanaan yang sudah dilakukan itu berjalan dengan baik atau tidak. Yang kedua adalah mengetahui kapan pelaksanaan dan selesainya. Karena di dalam perencanaan itu ada yang disebut dengan time list atau schedule dalam pelaksanaan hal-hal yang sudah ditetapkan. Yang ketiga adalah mengetahui siapa yang terlibat. Jadi di dalam proses perencanaan itu wajib bagi suatu manajemen untuk tidak hanya suatu planning saja yang ditetapkan, tetapi juga menyediakan sumber daya atau mengalokasikan sumber daya yang di dalamnya itu ada manusia, uang, informasi, teknologi, kemudian metode, sehingga apa yang menjadi hal yang sudah ditentukan itu menjadi suatu kegiatan yang terstruktur, sehingga kapan dilakukan dan kapan selesai itu bisa dideteksi. Yang berikutnya adalah mendapatkan kegiatan yang sistematis termasuk biaya dan kualitas pekerja. Jadi dari adanya pembagian tugas siapa yang harus melakukan dan lain-lain, maka sejumlah kegiatan ini akan terlaksana dengan baik dan sistematis. Tentunya dengan perencanaan pembiayaan yang sudah ada, itu menjadi salah satu tujuan dalam proses efisiensi biaya. Yang berikutnya adalah meminimalkan kegiatan yang tidak produktif dan menghemat biaya, tenaga, dan waktu. Artinya ketika suatu hal yang akan dilaksanakan itu sudah ditetapkan di awal dan time listnya jelas, maka sumber daya yang melakukan kegiatan tersebut tidak kanan ke kiri, tapi mereka sudah mengikuti garis lurus yang sudah direncanakan tadi. Nah, ini akan menciptakan suatu kondisi efisien di dalam perencanaan waktu dan biaya. Manfaat perencanaan yang pertama adalah standar pelaksanaan dan pengawasan, pemilihan berbagai alternatif terbaik, penyusunan skala prioritas, baik sasaran maupun kegiatan, menghemat pemanfaatan sumber daya organisasi, dan terakhir adalah membantu manajer menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Secara umum, manfaat dari perencanaan itu yang pertama adalah standar pelaksanaan, karena jelas adanya perencanaan, munculnya SOP itu menjadi standar berhasil atau tidaknya.
pemilihan alternatif terbaik. Jadi dari perencanaan itu akan ditetapkan suatu strategi di dalam melaksanakan. Nah, strategi ini menjadi penting untuk ditetapkan sehingga akan muncul alternatif-alternatif terbaik di dalam melaksanaan perencanaan tersebut. Yang berikutnya adalah skala prioritas. Jadi alternatif yang dimaksud di nomor 2 tadi adalah penetapan dan penggolongan untuk skala prioritas. Mana yang harus dilakukan, baik yang menjadi visi dari perusahaan itu sendiri maupun kegiatan yang akan mencapai visi itu. Yang berikutnya adalah penghematan sumber daya, jelas. Kalau itu tidak perlu saya jelaskan lagi karena di awal sudah saya sebut. Yang berikutnya adalah membantu manajer menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Jadi adanya perubahan iklim bisnis, kemudian ekonomi, kemudian perubahan faktor makroekonomi yang sifatnya uncontrollable. Artinya perusahaan tidak bisa mengupayakan untuk tidak terjadi. Itu tidak mungkin. Contoh, apa yang disebut dengan inflasi, apa yang disebut dengan jumlah uang beredar, itu semua menjadi faktor yang sangat menentukan harga, terutama harga bahan baku, penyesuaian harga produk, dan lain-lain. Nah, dari adanya perencanaan yang tepat di awal, maka manajer itu dapat menyesuaikan diri dengan perubahan yang ada di bisnis, iklim bisnis itu sendiri. Kemudian ruang lingkup perencanaan yang pertama dalam perencanaan dari dimensi waktu, ada perencanaan jangka panjang, menengah, pendek. Perencanaan dari dimensi spasial itu artinya geografis. Artinya perencanaan itu secara luang lingkup itu skalanya kecil, besar maupun menengah. Yang berikutnya adalah perencanaan dari dimensi tingkatan teknis perencanaan. Ini masuk dalam skala prioritas tadi. Yang berikutnya adalah perencanaan dari dimensi jenis, jelas. Perencanaan dari divisi sumber daya manusia, perencanaan dari divisi produksi, perencanaan dari divisi keuangan, dan lain-lain. Langkah-langkah pokok perencanaan yang harus dijalankan. Yang pertama, berusaha mengutarakan masalah secara jelas. Dalam proses perencanaan, informasi yang menjadi penting sebagai modal di dalam proses pengkajian dan melakukan evaluasi untuk menentukan skala prioritas, maka semua sumber daya yang ada, kemudian sumber daya yang sifatnya internal dan eksternal, itu harus digali. Entah itu melalui wawancara, kemudian survei, dan lain-lain. Kemudian yang berikutnya adalah berupaya memperoleh informasi secara lengkap yang berhubungan dengan berbagai kegiatan. Ini sudah saya sebutkan. Menganalisis dan mengklarifikasi informasi. Jadi tidak semua informasi yang didapatkan dalam proses penggalian tadi itu akan diambil. Tetapi penentuan skala prioritas di dalam perencanaan itu juga akan mengklasifikasikan informasi apa yang menjadi penting dan tidak penting. Yang berikutnya adalah memantapkan perencanaan dan mempertimbangkan hambatan dengan berbagai kegiatan. Artinya semakin jelas perencanaan melalui waktu kegiatan, mohon maaf, memantapkan perencanaan melalui waktu kegiatan, sumber daya yang terlibat, pengalokasian modal, waktu, dan lain-lain, itu akan menjadi pertimbangan di dalam
memantapkan perencanaan itu sendiri. Yang berikutnya adalah menentukan rencana alternatif. Yang berikutnya adalah memilih rencana yang diajukan. Berikutnya adalah mengatur urutan dan waktu rencana itu secara terperinci dan memeriksa rencana yang diajukan. Asas perencanaan, yang pertama adalah asas pengutamaan perencanaan, asas pemerataan perencanaan, asas patokan perencanaan, asas kebijakan pola kerja, asas waktu, asas tata hubungan perencanaan, asas alternatif, atas pembatasan faktor, asas keterikatan, asas fleksibilitas, asas ketetapan arah, dan perencanaan strategis. Jadi perencanaan itu harus mengikuti prinsip di dalam asas-asas itu sendiri, karena sifat dari perencanaan itu sifatnya harus adil, kemudian transparan, akuntabel, sehingga dari munculnya suatu perencanaan itu tidak merugikan salah satu pihak. Kemudian ada pola kerja di dalam proses perencanaan itu. Yang berikutnya ada pemerataan. Pemerataan apa? Pemerataan kepentingan. Jadi di dalam perencanaan itu harus juga diperhatikan siapa stakeholder yang memiliki kepentingan, dan itu harus diratakan. Kemudian asas waktu terkait dengan efisiensi dan time schedule yang sudah ditetapkan sehingga waktu itu secara lebih efisien dapat terwujud. Kemudian asas keterikatan. Jadi perencanaan itu tidak terlepas dari unsur sumber daya yang ada di dalam organisasi. Fleksibilitas artinya perencanaan itu sudah dipastikan di awal, tetapi ada kemungkinan untuk menyesuaikan dengan perubahan. Keuntungan dan kerugian perencanaan. Yang pertama, perencanaan menyebabkan semua aktivitas teratur, terorganisir dengan baik dan bermanfaat. Perencanaan dapat menggambarkan keseluruhan perusahaan dan pekerjaan dengan jelas. Perencanaan menyebabkan semua aktivitas terarah dan ekonomis. Adanya perencanaan tujuan menjadi lebih jelas dan rasional. Dan terakhir adalah perencanaan akan meningkatkan daya guna dan sumber daya yang dimiliki. Tetapi jangan melihat semua keuntungan saja. Perencanaan itu biasanya menjadi penghalang secara psikologis karena orang memperhatikan masa sekarang daripada masa yang akan datang. Karena sifat perencanaan itu adalah apa yang akan dilakukan di masa yang akan datang, biasanya para stakeholder itu memiliki kepentingan saat ini. Apa ya toh yang menjadi kepentingan stakeholder? Satu, pasti keuntungan. Yang kedua, kebermanfaatan. Yang ketiga, hubungan kerja. Jadi ketika mereka masuk di dalam suatu organisasi bisnis, maka mereka memiliki kepentingan, dan biasanya perencanaan yang sudah ditetapkan itu akan menjadi penghalang secara psikologis mereka. Berikutnya adalah biaya yang dikeluarkan relatif cukup besar karena dalam proses perencanaan itu memakan waktu yang lama, kemudian melibatkan banyak unsur sumber daya, sehingga ini akan memakan biaya yang lumayan besar. Kemudian berikutnya adalah perencanaan membatasi tindakan para pekerja karena mereka bekerja sesuai dengan pola yang telah ditetapkan. Menurut saya sebenarnya bukan kerugian sebenarnya, karena manajemen yang saya sebutkan di pertemuan awal ibarat suami istri yang memiliki perbedaan karakter, memiliki
sifat yang berbeda, tetapi mereka harus menjadi satu di dalam manajemen rumah tangga. Dan ketika sudah masuk di dalam manajemen rumah tangga, mereka harus menjadi satu. Artinya visi mereka hanya satu. Apa? Menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warohmah. Ya. Nah, ketika visi mereka itu jelas dan satu, maka pola kerja itu ya harus dilakukan sesuai rencana yang sudah disepakati. Masalah nanti mereka melakukan dengan caranya sendiri tetapi tidak melupakan perencanaan di awal, itu tidak masalah karena itu merupakan satu kreativitas. Jadi untuk yang nomor 3 ini sebenarnya antara masuk keuntungan tetapi juga bisa masuk di kerugian. Yang berikutnya adalah perencanaan menyebabkan terlambatnya tindakan yang perlu diambil dalam keadaan darurat. Ini sebenarnya juga masuk dalam keuntungan sebenarnya. Karena apa? Perencanaan itu ada yang terbagi dalam dimensi waktu. Perencanaan ada yang disebut dengan perencanaan jangka pendek. Artinya perencanaan saat ini, tetapi waktunya itu tidak panjang. Tidak dalam 5 tahun atau 10 tahun, tetapi dalam tahun ini juga. Tetapi mungkin karena kondisi darurat, maka perencanaan itu terkadang menjadi kendala di dalam pengambilan keputusan saat ini. Karena apa? Biasanya kondisi darurat itu adalah suatu bentuk penyesuaian atas perubahan lingkungan misalkan. Hambatan di dalam perencanaan. Yang pertama adalah para perencana tidak cakap untuk melihat ke muka dengan tepat. Artinya bukan muka wajah ya. Di sini itu maksudnya para perencana tidak cakap untuk melihat kebutuhan secara umum istilahnya. Karena biasanya hambatan ini karena kekurangan informasi. Kewenangan atau kekuasaan tidak jelas, samar-samar sehingga pelaksana bertindak ragu-ragu. Atau kekuasaan dan wewenang itu tidak cukup besar dan luas untuk mengerjakan tugasnya. Jadi di dalam tingkatan manajer itu ada top, middle, dan low manager. Biasanya di dalam proses pengambilan keputusan strategis, perencanaan itu melibatkan para tingkatan manajer itu, tetapi peran dari low manager atau manajer tingkat bawah itu kecil sekali dalam proses pengambilan keputusan, sehingga mereka terbatas atas kewenangan dan kekuasaan. Yang berikutnya adalah anggaran yang diberikan tidak cukup untuk melaksanakan pekerjaan. Ya sebenarnya tidak muluk-muluk. Ketika kita ingin merencanakan sesuatu yang besar, maka ya sediakan biaya yang besar. Tetapi juga ini menjadi hambatan. Ketika kita punya mimpi yang besar, tapi kita tidak punya modal. Ya, bagai pungguk merindukan bulan. Mungkin pepatah yang kurang pas ya. Yang berikutnya adalah tidak ada bantuan penduduk dan tidak ada moral support. Bukan penduduk ya, sumber daya lah istilahnya. Ketika perencanaan itu dilakukan dengan tidak adanya kecukupan sumber daya, tidak hanya uang ya, tetapi juga yang lain, sumber daya manusia, sistem, teknologi, kemudian metode, maka itu menjadi suatu hambatan yang sangat jelas. Jadi dalam proses perencanaan ada hal-hal yang harus disampaikan, bahwa penting bagi manajemen di dalam proses untuk perencanaan itu mempertimbangkan hal yang menjadi prioritas. Jadi ini yang saya maksud adalah kesimpulan ya.
Perencanaan itu harus mempertimbangkan skala prioritas, kemudian menggali informasi dan memilah informasi yang tepat, sehingga informasi itu akan menciptakan klasifikasi prioritas mana yang harus dilakukan, dan skala prioritas ini akan menciptakan suatu keputusan yang sifatnya jangka pendek, jangka panjang, dan menengah. Jadi perencanaan yang jelas dengan informasi yang tepat dan telah diprioritaskan, maka yang disebut dengan perencanaan itu akan menjadi hal positif bagi saya. Itu kesimpulan dari saya. Semoga bermanfaat. Jika ingin bertanya, silahkan tanyakan di kolom komen. Tetap kita dukung channel ini untuk tetap berbagi ilmu. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.